kita pe anak ini cuma sendiri, kosong saya tinggal DP papa dan mama. Jangan bermain-bermain. Yang rugi adalah sekolah. Ya, baku dapat lagi dengan kita Lydia Rutin Sulu di podcast Mata Bicara. Nah, kali ini torang ada kedatangan tamu. Dia adalah seorang kepala sekolah di Sulawesi Utara, terutama di Kota Manado. Torang akan bicara tentang menjawab kegalauan para pelajar SMA yang akan sebentar lagi masuk ke perguruan tinggi. Katanya dorang bingung mau pilih mana, mau pilih masuk sekolah kedinasan mungkin atau ke perguruan tinggi yang dorang impikan tuh yang mana. Nanti torang akan bicara langsung dengan Pak Hendra. Apa kabar? Baik. Baik. Nah, tadi kan torang bicara tentang kegalauan. Emang segalau apa ini anak-anak SMA yang sekarang? Karena sebentar lagi dorang semua masuk ke perguruan tinggi. Ya, terima kasih. Ya, kalau berbicara galau ya, itu kan terlalu luas ya. Tapi khususnya untuk anak-anak SMA, terlebih khusus di SMA Negeri 9 ya. Memang kata galau ini tidak terlalu galau ya bagi anak-anak SMA Negeri 9. Kenapa? Karena kita ketika anak ada di fase E, yaitu kelas fase? Ini kan kurikulum merdeka, kurikulum merdeka IKM. Jadi kalau kelas 10 itu fase E, baru kelas 11 fase F dan 12. Nah, kita pada waktu di fase E ini, kita anak-anak kan ketika masuk di sekolah kita kan akan lakukan tes ya, akademik dan psikologi ya. Nah, di situ kita dari guru konseling kita ada data ya, sudah mendata ya anak ini nanti dia mau kemana. Tentunya kalau dia masuk di SMA itu kan dia harus lanjut ke perguruan tinggi ya, beda dengan SMK ya. Nah, tentunya kita sudah ada data ya, dari kita di SMA Negeri 9 itu kita sudah mempunyai data per anak. Jadi ada data dan kita sudah melihat anak ini nanti lanjut kemana ya. Kita sudah dari fase ini kita sudah menuntun dan sudah mengetahui kira-kira sebentar ini dia akan ambil mata-mata pelajaran apa ini, IPA, ekonomi. Tahapan ini sudah dimulai sejak kapan, Pak? Fase E, dari waktu pas dia kelas 10. Kelas 10. Nah, kelas 10 itu kelas. Iya, kelas 10. Oh iya. Iya. Fase E. Ya. Dan apakah metode ini atau cara ini efektif untuk bagaimana orang mau memilih gitu? Ya, menentukan pilihan? Harus demikian ya. Karena untuk menentukan anak itu nanti tamat dari SMA, dia akan menentukan dia akan kemana. Kalau dia melanjutkan ke perguruan tinggi negeri PTN ya, nah pasti dia akan punya keinginan dia akan melanjutkan ke PTN negeri atau PTN swasta. Tetapi memang kami ketika anak itu akan mengambil hasil belajar ya, apakah itu mid atau semester, itu kan didampingi kan orang tua. Nah, kita juga ada pendampingan dari guru-guru BK konseling untuk sudah mulai mengarahkan, oh kamu nanti lebih banyak nanti kalau di fase F mata pelajaran yang kamu akan ambil ini IPA, lebih banyak ke IPA ya. Kita kan data dari hasil tes psikologi juga nih anak ini minatnya apa. Nah, berdasarkan dari situ kita mulai guru BK tugasnya ya mulai menata, oh anak-anak ini A B C D ini ya, baiknya ini. Nah, yang terjadi sekarang seperti apa? Ya, itu yang kita lakukan. Tetap pendampingan ke anak-anak yang akan tamat ini. Dan mereka kalau SMA Negeri 9 tidak terlalu galau. Malah yang ada galau sini antara anak dan orang tua. Kenapa itu? Ya, artinya keinginan anak tidak sesuai dengan keinginan orang tua atau sebaliknya. Contoh. Jadi bisa dibilang dominan yang mana ini ya? Keinginan yang siapa yang mau dilanjutkan? Ya, ada anak ingin melakukan setelah tamat dari SMA, ia ingin melanjutkan ke ke jenjang yang sekolah kedinasan, contoh. Tapi ada orang tua ingin anak melanjutkan ke PTN, ya kan paling berbeda. Tinggal bagaimana kita akan matchingkan ya antara anak dan orang tua. Nah, dalam kasus
sekarang ini yang dikenalkan masuk perguruan tinggi dengan jalur prestasi, ya untuk menentukan jalur prestasi atau lebih kenal sekarang yang lebih tren eligible itu eligible. ya. Nah, ketika anak-anak akan menentukan PTN ya, nah kami dari SMA 9 memang menghimbaukan kepada orang tua untuk mendampingi. Oke. Jadi itu sekolah berperan di situ ya Ya, untuk mendampingi anak, orang tua akan mendampingi siswa tersebut agar supaya tidak terjadi berseberangan antara konflik antara orang tua dan anak. Nah, contoh, anak maunya di universitas negeri yang ada di Pulau Jawa. Sedangkan orang tua dengan kapasitas ekonomi yang memadai, ya kan, ada keinginan PTN negeri yang ada di Sulawesi Utara. Tapi anak bersikeras ke sana. Nah, kalau tidak didampingi dengan orang tua, pasti akan terjadi kontra. ya, karena mungkin alasan orang tua ndak mau anaknya pergi Atau kuliah jauh, sebaliknya, dekat-dekat Jo. Ya, itu kan. mungkin saja anak pikir, kita pe anak ini cuma sendiri, kosong saya tinggal DP papa dan mama, kira-kira seperti apa? Sepi-sepi tuh orang. Ya, sepi. Nah, itulah artinya dalam hal menentukan PTN negeri ini atau swasta ya, sekolah memang sudah menjajaki dari fase E. Ketika fase E F lanjutan, anak-anak ini sudah kita, kalau khusus SMA 9 kita sudah arahkan. Memang setiap anak di SMA 9 punya satu buku konseling, ya. Mulai semua data siswa ada di situ. Orang tua kita punya data di situ. Nanti ketika fase F lanjutan, anak akan ketika dia mau kuliah atau sekolah kedinasan ya atau yang lain ya, kita sudah tahu kamu lebih ke sana, condong ke sana. Sedangkan sudah dia akan memilih universitas negeri, kita sudah mengarahkan, oh kamu cocoknya di fakultas kedokteran. Oh, kamu cocoknya di hukum, sosial, ya kan, dengan hasil tes ya psikologi. Berarti kan sudah dimulai sejak ya, kelas fase 10. kelas 10. Berarti di fase selanjutnya sekolah mengharapkan anak ini sudah mulai terbentuk ini pilihan ya, supaya di saat sudah mau mendaftar atau seperti apa, dia sudah tidak bingung lagi. Ya, dia tidak bingung dan dia sudah ada program ke depan apa yang akan dia lakukan. Dan bagi kami sekolah sering melaksanakan yang namanya expo. Nah, sejauh Pak Hendra P. pandangan atau pengamatan selama ini, anak yang mau masuk ke PTN, entah dia swasta atau negeri atau sekolah kedinasan, selama ini paling banyak anak-anak akhirnya pada pilih yang mana? Kalau kita lihat ya apa yang dia rencanakan, misalnya dia mau masuk PTN, itu paling banyak juga sukses. PTN. Tapi kalau anak yang dia dari pada fase F, dia sudah pikir, saya tidak, padahal ada sekolah namanya prestasi eligible kan. Kami sekolah menawarkan, ini kamu masuk eligible, ya kan? Oh, saya tidak mau ambil eligible, Pak. Karena dia ingin melanjutkan di sekolah kedinasan. Ya kan? Jadi dia harus pilih juga ya, dia tidak bisa harus menentukan satu saja. Menentukan sikap, ya. Okay. Jadi dia ambil kedinasan, dan sampai saat ini memang apa yang dia cita-citakan dan arahan sekolah itu berhasil. Banyak kita juga anak di PTN swasta negeri dan banyak juga di sekolah kedinasan, bahkan ada juga di sekolah kepolisian. Jadi kan kalau tadi Pak Hendra bilang cuman boleh pilih satu. Pernah ada yang ikut dua-duanya? Oh, ada banyak. Sehingga kasus eligible yang terjadi di SMA 9 kemarin, sebenarnya menurut kami itu hal yang suatu dalam perencanaan kami yang demikian. Kami mempunyai progres perencanaan itu, menentukan itu bukan asal-asal. Jadi pada waktu eligible itu, minggu pertama kami harus buat apa, minggu kedua kami harus buat apa, minggu ketiga kami harus berapa. Kenapa kami pilih tanggal 31? Kenapa? Kasus eligible kemarin. Karena kami tahu pemerintah memberikan batas waktu tanggal 31 Januari jam 15.00 waktu Jakarta, ya kan? Berarti jam 16.00 waktu tengah Manado, kan? Nah, kami pikir itu punya waktu dan tidak akan pernah berpikir bahwa apa sistem yang diberikan oleh kementerian itu kami anggap baik-baik saja. Oke. Nah, pastikan dalam proses anak untuk memilih dan juga nanti dilanjutkan dengan pendaftaran, dia harus isi pendaftaran itu dengan data atau apa, itu mungkin ada hambatan-hambatan atau kendala apa, kita akan bicara lagi dengan Pak Hendra. Orang lihat dulu yang mau lewat ini ya. Silakan minum Pak Hendra.
ternyata masalah ini juga cukup rumit ya. Untung kita di Ya. zaman kita SMA nggak ada mungkin, tapi mungkin tidak sedetail ini. Ya, benar. Nah, kalau Pak Hendra, menurut Pak Hendra, ternyata kan yang galau ini tidak hanya memilih antara PTN, mau dia PTS dengan sekolah kedinasan, tapi juga di perguruan tinggi sendiri ya. Masalahnya seperti apa? Ya, untuk dalam hal ini kan ya seperti kasus yang saya katakan tadi, eligible. Galau itu kan, yang galau sekarang ini kan waktu itu kan orang tua. Ya, artinya dia mengharapkan DP anak bisa ambil jalur eligible itu, ternyata dengan permasalahan kemarin yang SMA 9 hadapi kan, ya akhirnya berimbas juga ke anak dan sekolah, ya kan. Nah, seperti saya katakan tadi ya, untuk sekolah membuat suatu pendampingan ketika kita proses eligible gitu kan ada tahapan-tahapan, dan pengisian juga pasti akan didampingi oleh orang tua dan guru dan sekolah kan. Nah, kenapa kami harus buat suatu pendampingan? Kami akan jelaskan apa sih eligible itu. Anak harus memilih ya. Ketika dia mengambil eligible ya, anak tidak lagi memilih suatu universitas swasta, atau dia mungkin mau ikut ke sekolah kedinasan ya. Berarti ini cakupannya hanya perguruan tinggi negeri. Ya. Karena pernah terjadi permasalahan di SMA 9 ya, 3 tahun lalu ya. Anak mengikuti program eligible dan dia mengikuti juga program lain, pendaftaran universitas di luar negeri ya, salah satunya. Dan dua-duanya lolos. Ya, lolos. Contoh di UGM dia lolos, ternyata lolosnya satu juga di Boston ya. Nah, di Boston anak ini dari semester 1 sampai S1 sampai S2 dibiayai beasiswa. Nah, tentunya dia ambil yang Boston. Nah, tapi dengan dia ambilnya Boston di luar negeri, dampaknya itu ada ke sekolah dan adik-adiknya, maka sekolah akan di blacklist ya. Nah, sehingga inilah kami memang selalu membuat pendampingan ya. Nah, di sini kadang-kadang anak-anak kan pasti galau. Kita mau ambil eligible, kita mau masuk sekolah kedinasan, kita mau ngambil sekolah perguruan tinggi swasta. Nah, disinilah peran daripada guru BK untuk membimbing anak-anak ini jangan sampai dia salah memilih. Karena ketika dia kuliah, dia tidak akan lagi istilahnya coba-coba. Nah, kalau SMA 9 punya kerjasama dengan PTN mana saja? Ya, kalau kita sih terbuka semua ya dengan perguruan tinggi negeri, tetapi yang kami kena sanksi kemarin ya adalah UGM, UI, ya, Unhas, ya, anak-anak masih yang berlaku sanksinya? Untuk yang sekarang ini kita sudah tidak lagi, sudah dicabut lepas, karena itu kan ada batas waktu yang diberikan PTN negeri kepada sekolah apabila anak itu lulus dan dia tidak mengambil. Ya, pasti 1-2 tahun itu dia terkunci. Ya. Nah, namanya kan orang mau menjalin kerjasama itu kan pasti ada bumbu-bumbunya, pasti ada plus minus. Dari SMA 9 sendiri, upaya seperti apa yang dilakukan untuk menjalin kerjasama dengan berbagai PTN yang ada di Indonesia? Kalau kita kerjasamanya itu saling berkomunikasi dengan PTN negeri, apakah itu UGM, ITB, UI, ya. Kita selalu mengikuti kegiatan-kegiatan mereka. Dengan kita rajin mengikuti kegiatan-kegiatan mereka, seperti 3 minggu lalu saya ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia mengantar siswa. Anak kita melakukan kegiatan lomba ekonomi tapi debatnya bahasa Inggris. Kita mengikuti dan ini rutin kita lakukan. Bukan cuma di UI, ITB kemarin lomba kimia, begitu juga UGM, kita rajin. Nah, inilah salah satu komunikasi dengan mereka. Supaya orang juga kenal ini SMA 9 dan kan? ketika kita komunikasi dalam lewat kompetisi yang mereka lakukan, tentunya anak-anak akan mendapat sertifikat. Tercatat kepada mereka bahwa memang anak-anak yang datang kemari ke sana itu adalah anak-anak yang sudah masuk finalis. Ya. Jadi ketika mereka waktu di daerah secara online, nanti finalnya onsite kita harus pergi. Dan ini yang dilakukan anak-anak SMA 9 tiap tahun. Nah, inilah komunikasi, cara pendekatan kita dengan mereka. Karena pepatah mengatakan tidak dikenal, tidak ada disayang. Tidak mengikuti kompetisi mereka, pasti tidak dikenal sekolah ini. Nah, sehingga SMA Negeri 9 dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di dalam lingkup Manado atau Sulawesi Utara, kita juga mengikuti kegiatan-kegiatan di luar Sulawesi Utara, yaitu kegiatan-kegiatan
PTN negeri yang terkenal di Pulau Jawa. Itu kegiatan-kegiatan yang Pak Hendra tadi bilang kan juga kan kayak penjajakan juga toh untuk si pelajar ini. Oh seperti ini kalau kita ke kampus, kalau kita mau kuliah di sini misalnya kan. Nah ada berapa guru BK di SMU 9? Kita guru karena siswa kita 2.400 siswa ya. Sekarang kita guru BK di dalam itu ada sekitar 7 orang guru BK untuk mengcover. 7 ini yang akan mendampingi si pelajar ini dalam proses kasih pemahaman bimbing dorang supaya memilih bagaimana? Ya, Ketujuh guru jadi 7 ini kita bagi. Ada 7 orang, satu guru BK akan mewakili berapa kelas. Jadi kita bagi. Nah, kita kan di SMA 9 itu ada 64 rombel. 64 bagi 7 berarti itu yang dia tercover rombelnya ya. Dia mulai bimbing dari kelas 10. Dia akan ikuti perkembangan peserta didik yang ada di SMA Negeri 9. Pak Hendra, indikator apa yang biasanya ada untuk lolos ke PTN? Ya, kalau untuk prestasi biasanya, ini ya untuk kita ambil yang lagi top keren sekarang ini jalur eligible ya, salah satu indikator ya pertama itu nilai anak ini ya kan harus berprestasi dari semester 1, 2, 3 karena kan dia harus ambil kan dari semester 1, 2, 3, 4, 5 semester ini. Nah selain nilai pengetahuan yang ambil, ekstrakurikuler juga dilihat ya didukung. Jadi di lain nilainya tinggi, nah ada juga ekstrakurikulernya. Contoh anak ini kelebihannya apa? Oh dia ada sertifikat paskibraka tingkat provinsi, tingkat nasional, dan itu adalah poin. Anak akan berprestasi. Nah selain itu juga ada kegiatan-kegiatan olimpiade sains, seni, olahraga. Poinnya dia pernah mengikuti kegiatan juga ekstrakurikuler di luar negeri, misalnya seni, menyanyi. Nah, inilah poin-poin sebagai indikator, salah satu indikator untuk yang akan menjadi penilaian daripada PTN negeri yang ketika anak akan mengambil jalur prestasi. Ya. Nah, kemudian kalau SMA 9 target sekolah untuk masuk ke PTN seperti apa Pak Hendra? Pak Kepsek. Ya, kita selalu berdoa 314 siswa yang masuk eligible ini lolos semua. Ya, itu harapan kami. Ya, kenapa 314? Karena kita dihitungnya dari jumlah siswa peserta kelas fase E lanjutan, F lanjutan, yaitu 782 siswa kelas 12. Kali 40% dapatlah angka itu. 313 karena sudah melebihi digenapin jadi 314 siswa. Nah, untuk menghindari itu kejadian 3 tahun lalu itu apa yang dilakukan? SMA 9 supaya tidak terjadi lagi, supaya tidak diberi sanksi lagi. Ya, artinya makanya kenapa kita ambil akhir tanggal 31 tentunya kan strategi sekolah memberikan pemahaman ke anak-anak dan orang tua. Memang benar-benar harus memilih minat mana yang dia suka dan jangan bermain-main. Artinya anak-anak sekarang kan mengukur suatu kemampuannya padahal dia tidak mau kuliah di PTN negeri. Dia mau masuk sekolah kedinasan. Dia ada rencana masuk perguruan tinggi swasta di luar negeri dan dia sebenarnya sudah dapat beasiswa dari mereka, tidak bayar. Karena dia mau mengukur kemampuan dia semester 1 semester 5. Nah, ikut-ikut aja. Ya, ternyata lulus, tapi dia tidak ambil. Dia ambil universitas swasta. Nah, disitulah kita harus bikin pemahaman kepada anak-anak dan orang tua. Jangan bermain-bermain. Yang rugi adalah sekolah dan adik-adiknya. Nah, SMA 9 ini kan bisa dibilang yang sekolah yang paling banyak siswa ya Pak ya? Ya, benar. Nah, perbaikan-perbaikan apa yang dilakukan? Diterapkan ke siswa untuk mengatasi kegalauan ini? Ya, tentunya setiap sekolah punya strategi masing-masing. Ya, begitu juga pemimpin-pemimpin terlebih dahulu. Nah, kebetulan saya di SMA 9 sudah kurang lebih 20 tahun. Ya, tentunya saya sudah mengenal sekolah ini secara lingkungan luar dan dalam. Nah, tentunya kan ada berbagai macam cara yang kita lakukan. Dan saya rasa seluruh Indonesia sekolah-sekolah sama penerapannya, tapi kami juga punya strategi sendiri. Ya, komunikasi yang paling utama, ya pembentukan karakter, ya. Karakter yang pertama kita itu ya percaya ya pada Tuhan, beragama. Kedua ya
karakter. Kalau pengetahuan itu tinggal tambahan ketiga. Ya. Tapi karakter ya. Kalau orang bentuk ini anak-anak karakter ya. Kira-kira pasti orang tua akan memberikan kepercayaan kepada kita. Sehingga SMA 9 tahun demi tahun pendaftar yang di SMA 9 kepercayaan orang tua untuk menyekolahkan anak atau dididik di SMA 9 itu semakin tinggi. Karena ya ini kita utamakan karakter. Jadi, ya. Nah, mungkin kita mau minta Pak Hendra pandangan atau mungkin imbauan ya ke anak-anak SMA yang sekarang, khususnya di SMA 9 yang mau memilih nih, biar gimana Pak Hendra? Ya, kalau SMA 9 sendiri dengan waktu yang kita sudah rancangkan dan waktu yang tersisa tinggal 4 hari, pasti anak-anak kita sudah tidak galau lagi. Karena ketika kami menentukan anak ini eligible, dia sudah punya program, ya. Oh, ini yang kami takuti, apa yang dia minati tidak sesuai dengan harapan orang tua. Ini yang bahaya. Oke. Nah, kita masih akan mau ngobrol-ngobrol lagi, Pak Hendra. Satu tentang program nasional ya, programnya Pak Presiden, makan bergizi gratis. Ya. Oke, kita lihat dulu yang lewat ini. Kita Siap. minum dulu, Pak Hendra. Kalau tadi kan orang bicara tentang galau memilih, ini dialami oleh anak-anak sekolah, terutama yang kelas 12 kelas FA. Bicara tentang yang juga mereka sedang alami atau sudah mengalami ya, tentang makan bergizi gratis, program nasional, program presiden. Dari SMA 9 seperti apa pelaksanaannya? Ya, pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada Presiden kita, Presiden hebatnya, dan Wakil Presiden. Mereka memang melaksanakan program mereka. Dan kami bersyukur SMA Negeri 9 di hari pertama tahun 2025, tanggal 6, kita langsung di drop. Kita juga kaget. Ternyata kita dipilih. Ya, kita dipilih untuk makan bergizi gratis, dan ternyata pertama di Kota Manado, SMA pertama ya. Dan tentunya warga sekolah sangat menyambut dengan gembira. Apalagi reaksi anak-anak oh, waktu sangat. itu? Oh, namanya barang baru kan, bagaimana nih anak-anak PKG kan. Begitu P masuk, kegiatan belajar mengajar akan terganggu. Karena betul. Apa ini? Mencuri perhatian ya. Menjadi perhatian, barang baru kan. Jadi dilihat, wah, ini ada, oh ternyata makan bergizi gratis. Wah, mereka memang orang senang. nggak tahu akan datang itu. Jangan kan anak-anak, saya juga sebagai kepala sekolah ya? tidak pernah tahu. Memang pada waktu tahun 2024 akhir-akhir bulan Desember itu memang datang ya. Mereka menanyakan dari Kodim berapa jumlah siswa. Nah, survei dulu ya berapa ya. Kita pikir kan pasti disurvei semua, tapi yang kita kaget ternyata tanggal 6 SMA 9 pertama. Tentunya kami warga senang dan mengucapkan terima kasih. Ya, kayak tadi bilang jadi curi perhatian anak-anak, karena mungkin orang pikir, aduh, kita ada bawa bekal, terus juga utamakan tapi bekal sama makan yang ada kasih ini. Ya, memang pasti begitu, karena anak-anak kan kalau kita kan tersistem, jadi ada yang bawa bekal, kantin juga siapkan makanan kan. Dengan begini kan, wah, mereka senang, mereka lihat dan mereka bersyukur. Mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden ya. Terima kasih Pak Presiden. Ya, baru ditambah lagi susunya kurang. Akhirnya tapi dengan hari demi hari susu tempat juga datang. Ya, datang. Jadi hal yang baru pasti mereka senang ya. Dan sesuatu yang baru tentu perlu perubahan. Dan kalau saya lihat dan setiap hari perubahan-perubahan ini sehingga menjadi yang baik sekali. Jadi 1 bulan Januari kita full, baru ada 4 hari jeda evaluasi ya dari Kodim sendiri ya. Dia tanyakan bagaimana cara-cara penyalurannya, kita kasih tahu, ada evaluasi juga dari mereka internal ke dalam mereka. Baru saya pikir mungkin mereka akan pindah ke sekolah lain ya. Ternyata setelah 4 hari libur masuk lagi makanan bergizi. Nah, terus hal-hal apa yang disampaikan? Mungkin kan pada saat itu makanan datang, anak-anak dipersilakan untuk makan, ada penyampaian seperti apa? Ya. Makan jangan berantakan misalnya. Tentunya ketika masuk kan sekolah juga tidak siap. Kami lihat makanan waktu dikasih kan karena ribuan,
akhirnya makanan-makanan itu ditaruh di lantai, ya, iya. gitu kan. Nah, di sini kan kami melihat ini tidak layak. Jadi kan sekolah juga berbenah. Kemudian pembagian juga petugas-petugas kan pertama kacau kan, mengganggu proses belajar mengajar. Setelah kita pelajari 1, 2, 3, 4 hari, mesti ada piket, mesti dibagi bergilir orang-orang ini. Dan itu agar sudah supaya, diterapkan. Ya, supaya tidak terjadi proses belajar mengajar di dalam sekolah tidak terganggu. Mesti ada ruangan transit makanan. Nah, itu yang kita siapkan. Kalau SMA 9 hanya sekolah pagi atau ada sekolah siang? Enggak, kita pagi semua. Pagi semua. Jadi, berarti makanannya itu dikasih atau di jam berapa? Jam 1. Jam 1. Menjelang pulang. Nah, kita pulang jam 3. Jam 3. Tapi 3, maksudnya 30. Bukan jam biasa kan istirahat jam 10, bukan di jam situ ya? Jam 1 jam pas. 1. Karena makan siang. Kan makan siang kan. Saya kan kalau makan siang itu jam 12. Cuma pada waktu penyaluran makanan kan dia tidak satu kali dia drop masuk di sekolah. Jadi dia bertahap 2 kali. Jadi kadang-kadang hari ini masuknya ke Binsus. Terlambat reguler. Hari ini reguler, terlambat Binsus. Ya, artinya kita kesama-sama. Nah, kan dengan siswa jumlah pelajar yang paling banyak di Kota Manado, bagaimana dengan kondisi ruangan? Ya, jadi jumlah banyaknya bukan cuma Kota Manado, Indonesia. 2000 berapa tadi Pak? 430 siswa. Baru tahu. Itu. Jadi ya pengaturan kelas itu kan memang tahun-tahun ke depan kami tidak akan seperti demikian, karena untuk aturan itu dalam Dapodik satu kelas itu harus maksimal itu cuma 36. Nah, kami sudah melebihi kapasitas, over kapasitas. Ya, ibarat kapal laut yang sudah oleng ya. Tetapi bagaimana over kapasitas ini kami berusaha agar anak-anak yang di dalam tetap nyaman pada saat belajar. Begitu juga guru yang ada di dalam, bagaimana agar supaya juga mereka tetap nyaman walaupun kapasitas melebihi. Memangnya ada keluhan-keluhan seperti itu dari siswa ataupun tenaga pengajar? Pertama kan kalau kita lihat ya memang ada, karena apalagi kalau sudah di atas jam 11 berarti kan panasnya kan. Nah, kita bagaimana sekolah berusaha supaya memenuhi kelas-kelas itu tetap aman, nyaman, ya kan? Buat semua ya? Ya, tentunya seperti AC, ya kan, kipas, ya kita harus siapkan untuk anak-anak agar supaya dengan kondisi kelas demikian rupa dan guru juga yang di dalam agar menjadi nyaman dan saat guru mengajar tidak jadi kendala buat mereka dia tidak jenuh dengan kondisi itu. Yang ada di luar lingkup belajar yang tidak nyaman. Apakah cuma sebatas kasih kipas atau AC? Mungkin ada rencana tambah gedung, tambah bikin bertingkat mungkin. Nah, kalau tambah gedung itu kan kami tambah ruangan maksudnya. Tambah ruangan. Itu kan kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah dalam ini lewat dinas provinsi untuk menambah gedung ruangan ya. Karena kalau kita pakai saja dana biaya operasional sekolah itu tidak dimungkinkan. Karena bos saja paling tinggi itu 50 juta. Lewat dari 57 tidak bisa lagi, itu semua bangun. Kalau cuma mau rehab ya masih itu bisa. Masih di bawah 50 juta dengan anggaran yang kita terima dari pemerintah. Nah, Pak Hendra, Pak Kepsek, kita tanya kembali lagi tentang persiapan anak-anak ini untuk ke PTN. Tahapan untuk mereka nanti mau memilih itu seperti apa yang sudah terjadi saat ini? Ya, ini kan ada tinggal finalisasi. Ada yang sudah finalisasi data untuk masuk pilih perguruan tinggi universitas yang ada di Indonesia dan prodi jurusan. Ada yang sudah finalisasi, ada yang masih mau tunggu sampai hari Senin, ya. Mungkin komunikasi dengan orang tua yang belum matching, ya. Karena memang untuk penentuan universitas atau fakultas, memang sebaiknya orang tua mendampingi. Nah, proses untuk mau kasih tahu ke sekolah bahwa kita anak ternyata mau pilih ini, itu akan ada orang tua mendampingi satu-satu gitu? Tidak. Jadi waktu itu kan kita pada pertemuan-pertemuan dengan orang tua kita sudah sampaikan, dan anak-anak juga di setiap grup WhatsApp perwalian, wali-wali kelas sudah lewat kepala sekolah menghimbaukan kepada wali-wali kelas agar supaya
atau lewat humas kami ya, Wakahumas sudah sampaikan di grup-grup WhatsApp orang tua kalau penentuan universitas dan fakultas sebaiknya didampingi dengan orang tua agar supaya orang tua juga saling memahami, oh anak saya masuk sini, oh tapi papa mama maunya di sini, akhirnya tidak matching. Ya usahakan harus sehati. Ini masalah hati, pilihan, dan untuk finalisasinya anak itu yang selalu finalisasi. Ya, kami hanya dari pihak sekolah tinggal mengecek saja. Dan kemarin saya mengambil cek ke data-data dari wali-wali kelas, dari 349 ini kita sudah masuk 99% anak-anak sudah finalisasi universitas dan fakultas yang mereka tuju. Ya, Pak Hendra, ada cerita unik seperti apa ini dalam proses-proses atau kegalauan para pelajar? Misalnya seperti apa? Pasti kan ada yang lucu-lucu ya? Ada sih yang kemarin. Kita mama mau di sini. Ya kalau hal yang begitu pasti paling banyak kami ketemu. Ner, kita mau pergi di UI, Erlangga. Ya, cuma mama mau kita di UI atau kita suka di UGM. Mama bilang kita di Unsrat Jo. Jadi atau sebaliknya. Malah pergi luar. Ada juga anak mau, saya mau suka di luar negeri. Tapi mama bilang, oh sudah jangan anak usah di luar negeri. Di Unsrat saja, Universitas Samratulangi. Atau Unima. Tapi yang terjadi, walaupun galau itu pasti ada, paling banyak pilihan anak atau pilihan orang tua yang ditentukan. Paling banyak kalau saya lihat sini orang tua mengalah untuk anak. Oh, ya, karena itu juga pernah terjadi ke anak saya di SMA 9. Ketika saya mau mengarahkan anak saya untuk masuk, waktu itu masih K13, ya, bukan IKM, masih jurusan. Saya mau arahkan anak saya masuk di pertama, saya guru di situ. Saya mau anak saya di Binsus. Nah, ternyata anak saya mau reguler Jo, Pak. Oke. Setelah di reguler, saya mau anak saya masuk di program IPA. Dia tidak mau IPS Jo, Pak. Ya kan? Akhirnya saya bilang ke teman saya, kebetulan saya ada kegiatan di luar di Jakarta, saya lewat via telepon. Teman saya, tolong bilang dia harus di IPA, ya kan? 3 kali teman saya ajak dia mau IPA, akhirnya jawaban dari anak, kalau begitu Ner bilang papa jatuh kuliah. Ya, jadi siapa yang mau sekolah ternyata. Pada kejadian itu saya berpikir, memang benar ya, anak akhirnya kan anak yang akan menjalani, bukan orang tua kan. Berarti kan dalam hal ini bukan hanya anak atau pelajar yang galau ya, orang tua juga galau. Pastilah. Mau ikut kita mau atau mau merelakan anak juga mau. Anak, benar. Betul. Nah, kalau tadi kan kita bicara tentang SMA 9 bekerja sama dengan PTN, itu ada beberapa ya. Oh ya, ada juga swasta, kita MOU sampai Kalau yang di luar negeri? Ya ada. Ada apa-apa saja? Ya, kita dari Universitas Singapura, Malaysia, ya, mereka datang, ya, kita mengadakan MOU dengan mereka, ya, agak luar negeri seperti Universitas Singapura, ya, baru ada. Sejak kapan itu, Pak? Kalau saya waktu kemarin Wakahumas, ya, itu tahun 2024 itu udah ada, 2003 itu. Dan banyak juga yang universitas swasta di Jakarta, ya, melakukan. Dan ada anak SMA 9 yang ke sana? Singapura, ya, Malaysia, bahkan ke Cina juga, kedokteran Cina. Banyak. Kalau PTN di luar Sulawesi Utara, ya, orang katakan aja di Jawa, paling favorit di mana untuk anak SMA 9? UI ya? UI, UGM, ITB, 3 ini. 3 itu ya? 3 ini yang paling. 3 favorit ya? Ya, tapi kami bersyukur, ya, UI kami sekarang ada beberapa anak, berapa belas di UI, Fakultas Ekonomi, Hukum, Kedokteran UI, ya. Kira-kira berapa persen yang dari SMA 9 yang lulus ke 3 universitas favorit tadi? Untuk lulus ke sana memang memang peluangnya memang bersaingnya ketat kan, ketat sekali dah. Jadi kemarin kami, ya, lewat jalur eligible ini 1. Ya kan, 1, 2. Nah, banyak juga yang lewat tertulis tes. Tertulis tes ada juga. Ya, itu. Jadi kan banyak kan. Jadi setelah kami hitung-hitung, ya, dari semester tahun lalu itu ada sekitar 5 berarti kan berapa persen itu ya? 0, sekian persen dari Q1 kan? Iya. Ya. Jadi
Ya, tapi kami bersyukur setiap tahun itu pasti ada. Nilai passing rate-nya? Ya, passing rate-nya kan kalau di contoh ya, kalau kemarin Kedok Manado itu passing rate untuk nilai rata-rata itu terakhir kita cek anak-anak itu 96, 90. nilai rata-rata. Berarti kalau dia masuk di UI berarti harus melebihi passing rate yang lebih yang tinggi, ada di sini. yang ada ya. di sini. Itu. Berarti ya 3. Tapi untuk masuk perguruan tinggi itu bukan cuma dinilai, ingat loh, bukan cuma dinilai nilainya, tapi ditunjangi oleh sertifikat yang ada. Seperti yang tadi itu, yang ekstrakurikuler. Iya, jangan cuma pengetahuannya diambil ya, secara akademiknya tidak, tapi non akademik juga dia nilai. Yaitu sertifikat itu menentukan sekali. Sama ketika anak masuk SMA, iya kan? Dia bukan cuma nilai, ya, tapi harus masukkan juga jalur prestasi, nilai, rata-rata raport, dan itu sertifikat. Dan nilai sertifikat itu sudah ada poinnya, dan ditambah pasti jadi tinggi. Jadi saling mendukung. iya, kalau anak yang secara akademik dan non akademik saling mendukung, pasti dia lulus. Ya. Yang jadi pertanyaan kita begini, ada anak yang menganggap dia wah sekali di akademik, dia tidak perlu ini ekstrakurikuler, tapi apa wajib atau seperti apa? Ya, contohnya anak kita kemarin, salah satu anak dia tidak mau dan ikut ekskul gitu. Udah. Contoh anak kemarin tidak dilulus di UI. Kalau mau pikir apa dia kurang, dia pernah juara Olimpiade Sains di nasional. Ini juara 3 Olimpiade biologi apa fisika itu. Tapi ketika dia ambil program UI ke teknik UI, dia tidak lulus. Jadi ada hal-hal yang jadi faktor secara akademik ya, pada waktu itu anak itu tidak memasukkan sertifikat. Dia hanya mau mengandalkan dia penilai rata-rata dari semester 1 sampai semester 5. Nah, itulah makanya anak-anak ini yang pelajar tahap akhir untuk mau ke PTN ini harus banyak bertanya dan juga harus banyak tips yang mungkin mereka belum ada yang kurang tahu. Nah, kalau dari Pak Hendra, tips apa yang buat anak-anak di tingkat akhir ini mau menuju ke PTN untuk mempersiapkan dorang mau masuk ke bangku kuliah? Apa saja? Ya, kalau yang sekarang lagi rame-rame eligible ini, istilah ini kita bermain dalam satu game ini, ya kan? Kelereng kita taruh nomor-nomor di dalam wadah, kita tinggal goyang-goyang, tinggal ditak anak ini ya. Artinya memang untuk masuk PTN lewat eligible ini ya, dari ini kan peluangnya kecil. Kenapa saya bilang kecil? Kuota yang diberikan di eligible ini hanya 20%. Bayangkan contoh Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran, di eligible ini dia menyiapkan cuma 100 kursi. 100 kursi berarti kali 20%, cuma dapat 20 anak yang boleh masuk situ dengan jalur eligible, dan diperebutkan seluruh eligible yang ada di Indonesia. Bayangkan itu, anak-anak seluruh Indonesia eligible memperebutkan 20 kursi ini. Itu dia. Nah, tentunya bagi kami tips yang kami berikan, anak-anak yang kami lihat nilai rata-rata raport dan didukung oleh sertifikatnya non akademiknya, ya kami bisa mengarahkan, kamu boleh masuk di sini. Tapi kalau kami lihat dia mau masuk UI tapi kapasitasnya cuma sampai di Universitas Samratulangi, Kedok Unsrat, kamu lebih cenderung ke sini. Dan itu memang dipantau oleh yaitu tadi guru-guru BK kita. Artinya sudah mengarahkan, kamu begini. Jadi itulah, dan tips kami selalu bilang ya serahkan saja kepada Tuhan, berdoa dan bekerja. Ya, itu. Nah, Pak Hendra, terakhir tanggapannya atau saran untuk pendidikan di Sulawesi Utara? Ya, kalau saran kan saya katakan standar pendidikan di Indonesia itu kan sama semuanya. Sudah ada undang-undang pendidikannya ya. Tinggal ya bagaimana sekarang pemerintah ya dengan dana yang ada memang benar-benar dipergunakan untuk sekolah dan anak didik kita. Artinya bagi kami sekolah memang harus berkolaborasi dengan orang tua dan memberikan pemahaman ke orang tua
jangan selalu kita mengandalkan dana-dana biaya operasional sekolah yang diberikan pemerintah. Nah, disinilah sekolah harus berkolaborasi dengan orang tua dengan dana-dana partisipasi dari orang tua. Nah, kewajiban sekolah adalah memberikan laporan keterbukaan kepada orang tua dan masyarakat. Nah, disinilah penting kolaborasinya. Jangan juga orang tua sudah memberikan kepercayaan dalam bentuk dana peran serta masyarakat DPSM ke sekolah, tetapi sekolah menutupi, tidak memberikan laporan. Nah, ini salah. Bagaimana orang tua tahu anggaran yang ada di sekolah bukan cuma DPSM tapi anggaran BOS. Nah, di sini adalah peran pimpinan sekolah, leader dalam suatu sekolah memberikan keterbukaan. Bukan cuma warga sekolah, guru, masyarakat, pegawai, tapi juga masyarakat. Masyarakat di sini bukan cuma orang tua. Masyarakat sini luar sekolah, artinya juga pers, terbukaan informasi. Nah, Pak Hendra, Pak Kepsek, imbauan untuk anak-anak pelajar terutama di SMA 9, karena kan dorang sudah dipersiapkan dari kelas 10 untuk nanti menentukan pilihan, karena berikut sudah ada di bangku kuliah dan tidak lama akan ada di dunia yang nyata, real, dunia kerja. Banyak yang bilang welcome to the jungle katanya. Jadi realita kehidupan tuh akan ada setelah mereka bangku kuliah dan nantinya akan di dunia kerja. Pak Hendra, silakan. Ya, bagi saya selagi kamu masih di SMA sekarang pergunakan waktumu untuk belajar, mengisi, bergaul satu sama lain apakah itu teman dari SMA sendiri yang berada di situ maupun luar. Lakukanlah dirimu hal-hal yang positif jangan mengambil hal-hal yang negatif. Pilihlah teman selagi dia baik jangan memilih teman sudah tahu teman itu kurang baik kita memilih dia, tetapi jangan kita jauh dengan dia dan yang paling utama takut akan Tuhan. Betul gitu sekali, betul sekali. Nah, buat yang nonton ini podcast bercerita, apalagi para pelajar SMA di masa-masa akhir mau menjelang mendaftar atau mau mempersiapkan semua kebutuhan dan keperluan di bangku kuliah, mesti pilih baik-baik. Karena memang galau itu ada ya Pak ya? Ya, pasti. Galau itu ada, pilih baik-baik supaya karena kalian semua para pelajar yang akan menentukan atau menjalani kehidupan kalau salah ini. Pilih, galau itu akan mengakibatkan kerugian sekolah dan adik-adik. Itu ya. Ingat itu. Kalau jadi galau tidak memilih tepat ada dampaknya. Dampaknya sekolah dan adik-adik. Betul. Jadi pilih baik-baik supaya ngoni yang mau jalani pendidikan di bangku kuliah. Oke, terima kasih Pak Hendra ngobrol-ngobrol tentang pendidikan atau tentang ini yang lagi galau-galau sekarang ya. Oke, semoga ada pilihan yang ngoni ambil yang ngoni rasa tepat for ngoni pilih. Terima kasih Sobat Uni podcast Mata Bicara. Torang ketemu lagi di podcast berikutnya dengan topik yang beragam lainnya. Bye-bye. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kalau di sini ada yang galau.